Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan salah satu amal baik kita untuk menambah timbangan kebaikan pada waktu hari yang tidak bisa dipungkiri akan kita hadapi, yaitu hari perhitungan. Setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, maka kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan membawa kita dari kegelapan ke terang benderang, zulumati ilan nur. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Saya sampaikan salam jumpa kepada sahabat-sahabat kita yang ikut pada pagi hari ini melalui online. Kita bertiga mengundang beberapa teman lama yang mudah-mudahan ini merupakan semacam ajang silaturahim buat kami yang sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman, sudah setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Dengan forum ini ada yang online, ada yang offline. Jadi alhamdulillah. Kita mulai pertemuan kita ini dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada pagi hari ini yang merupakan sesi terakhir dari pembahasan buku Pulang, karena merupakan hari terakhir, maka sesuai dengan saran salah seorang teman kami, ada ungkapan datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Jadi pada waktu sesi pertama datang tanpa muka. Kemudian pada sesi terakhir ini pergi tanpa punggung. Ini istilah lama yang mungkin generasi milenial sekarang tidak pernah mendengar lagi ungkapan-ungkapan seperti ini. Tapi banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti ini yang sebenarnya banyak manfaatnya. Nah, ini pembuka pada pertemuan pagi hari ini. Nanti saya ke bagian yang menyenangkan, ya, menyiapkan sedikit PowerPoint, lalu memberi awal, ya. Nanti akan diteruskan oleh dua teman saya, Pak Emil Azman Sultani dan Abdul Rahman. Begitu kita mendengar kata pulang, tentunya apa yang terfikir oleh kita. Pulang yang sesungguhnya dalam pengertian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita review sedikit karena ini pertemuan yang terakhir, bahwa buku ini ada beberapa bab. Bab pada pagi hari ini adalah bab yang kelima, ya. Bab
Di buku ini ada sampai 7 bab, tapi kita pikir cukup sampai bab 5. Dan pertemuan pagi hari ini mencakup separuh dari bab 5. Ini pertemuan sebelumnya bahwa salah satu pesan yang diberikan adalah jangan lupa persiapkan bekal dalam proses pulang, yaitu takwa, iman, dan amal soleh. Nah, tujuan utama buku pulang, ini sengaja kita buat gambar ya, karena kita ini bertiga dari background statistik biasanya suka menggambar, gitu ya. Nah, ini salah satu gambar yang sebenarnya dengan satu gambar ini kita bisa bercerita mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Satu gambar saja. Nah, ya. Karena banyak hal di dalam satu gambar ini. Karena itu ada kata-kata, ada a picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar bermakna beribu-ribu kata, begitu ya. Nah, gambar ini. Nah, gambar ini kita siapkan. Sebenarnya tujuan utama dari buku pulang ini adalah sebagai reminder, sebagai pengingat buat kita bertiga. Mohon maaf, saya pelan-pelan ini ya. Karena pengalaman saya dalam seminggu ini, kalau saya melakukan hal yang terburu-buru, ada saja kejadiannya, gitu ya. 2 kejadian terburu-buru, ya. Jadi saya buat ini supaya pelan-pelan. Nah, kalau bahasa Minangnya basi lambe, gitu ya. Karena pertama saya terburu-buru berkendaraan, parkir, lalu nabrak. Ya. Yang kedua terburu-buru, ini pengalaman buat yang 60 ke atas, terburu-buru keluar dari kamar mandi, terpleset. Alhamdulillah tidak banyak gangguan, ya terpleset, tapi alhamdulillah bisa duduk dengan baik. Jadi pengalaman seminggu ini terburu-buru itu ada akibatnya, maka saya mencoba berpelan-pelan. Bahkan teman kita ada yang dengan enaknya duduk tertidur begitu ya, dengan pelan-pelan begitu ya. Alhamdulillah. Ini berarti bahwa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Ada teman-teman yang bisa tertidur dengan nyenyak begitu ya. Syukur alhamdulillah. Nah, gambar ini saya buat di sini banyak mananya sebenarnya ya, bahwa dunia saya tulis dengan huruf kecil, surga neraka tulis dengan huruf besar. Itu ada maknanya begitu ya, bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan surga, atau astagfirullah kalau kita sampai masuk neraka ya. Nah, mati saya tulis dengan huruf besar. Menggambarkan sesuatu yang pasti akan kita alami. Manusia ini bahwa yang pasti itu akan terjadi, yaitu mati. Data empiris menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak mati ya, sampai sekarang ini ya. Kumpulkanlah data yang ada begitu ya, belum jumpa orang yang tidak pernah mati ya. Jadi empirical evidence ya indicates ya bahwa orang itu pasti suatu waktu mengalami kematian. Jadi mati itu suatu yang pasti. Kadang-kadang kita sibuk dengan yang tidak pasti ya. Yang pasti kita lupa. Lalu antara dunia dengan mati itu saya buat jaraknya dekat. Bahwa mati itu dekat sebenarnya ya. Dekat sesungguhnya ya. Karena kita lupa. Nah, antara mati dengan surga neraka itu saya buat jaraknya panjang. Perjalanan kita itu akan panjang. Dari sesudah kematian sampai ke akhirat ujung itu banyak stasiun-stasiun yang akan kita lalui. Ada 6 stasiun yang akan kita lalui. Nah, ini ada pembahasan sendiri stasiun-stasiun ini ya. Kita tidak bahas di sini ya. Ada pembahasan stasiun 1, 2, 3, 4. Perjalanan kita itu panjang sesudah kematian ini. Bukan singkat.
Hidup ini hanya singkat sekali, sebentar. Habis gitu ya. Akan kita tinggalkan semuanya ini. Ya. Tapi sesudah kematian, banyak perjalanan yang kita tempuhi. Stasiun-stasiun itu kita tempuh. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Karena di dalam setiap stasiun itu akan ada kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Nah, ini tujuan utama buku pulang ini adalah reminders, ya, terutama untuk yang 60 ke atas, gitu ya. 60 ke atas, ya. Kalau yang 60 ke bawah, ya walaupun masih panjang waktunya secara teori, tapi kita tidak pernah tahu. We never know. Mungkin sore ini, sore besok maksudnya, ya, itu akan duluan pulang dari yang berumur 60 ke atas. Nah, saya tutup dengan PowerPoint ini, karena nanti akan dilanjutkan oleh Pak Emil Azman, bahwa di bab 5 buku pulang ini dibahas tentang bekal dalam menjalani kehidupan ini, proses pulang. Bulan lalu sudah dibahas tentang takwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Kemudian bekal berikutnya adalah iman dan amal soleh. Itu sudah dibahas bulan lalu, gitu ya. Nah, sebagai penutup dari pertemuan sesi 7 ini, hari ini, pagi ini adalah tips. Tips itu adalah semacam hints. Hints itu semacam petunjuk-petunjuk singkat, ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini, ya. Jadi pada pagi hari ini kita bicara tentang tips. Ada 2 bagian dari tips itu. Yang pertama adalah death cleaning, pembersihan diri menghadapi kematian. Lalu yang kedua adalah beberapa jalan menuju surga. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang Pak Emil Azman untuk memulai dengan tips pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin, teman-teman lama, baik yang hadir secara online maupun offline, yang kata orang sekarang hibrid namanya, gabungan pengajian online dan offline, ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada pagi yang membahagiakan ini, kita dapat hadir membahas buku kami pulang ini pada sesi yang ke-7 ya Pak Andi ya. Jadi sudah 7 bulan kita bertemu. Insya Allah pada pertemuan yang terakhir ini seperti kata Pak Abu tadi, kita dapat hadir bertiga di hadapan para Bapak, Ibu, jamaah, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berguna bagi kami bertiga dan utamanya bagi kita semuanya, jamaah sekalian. Mengulangi pesan-pesan dari Pak Abu tadi itu,
kita reminder juga bahwa kita manusia ini adalah camat semua. Camat apa itu Pak Andi? Camat bukan camat Kecamatan Jati Rawamangun, bukan Pak ya. Calon mati Pak. Ya, kata Pak Abu tidak ada orang yang tidak mati, insya Allah mati Pak. Kita ini calon mati, cuman eksekusinya yang kita belum tahu Pak. Nah, oleh sebab itu di dalam buku pulang kita ini kita mengingatkan kepada para jamaah sekalian supaya eksekusi kita ini enak, Pak. Jadi jangan tiba-tiba kita kaget, ya itu tidak ada yang kaget sebenarnya di dalam eksekusi ini. Ya, Pak Abu menggambarkan tadi antara hidup sama mati tadi itu singkat saja. Kalau orang Jawa, banyak orang Jawa di sini Pak ya. Kita hidup itu hanya mampir ngombe, Pak. Apa istilahnya, Pak? Mampir ngombe, minum sebentar saja, Pak. Habis itu harus berjalan lagi, melanjutkan perjalanan panjang kita tadi itu. Itulah yang digambarkan oleh Pak Abu Zar di dalam slide yang terakhir tadi itu. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang perlu kita siapkan di dalam eksekusi kematian kita ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana bekal kita, yaitu bekal kita adalah takwa. Ibaratnya ini suatu proses produksi, ada input, ada proses, ada output. Kalau di dalam bahasa-bahasa diklat itu Pak Andi namanya ada outcome lagi. Sebelah sana ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, inputnya tadi itu adalah iman tadi itu. Sementara prosesnya adalah amal soleh kita. Outputnya, tujuan kita adalah takwa tadi itu. Nah, nanti outcome-nya itulah yang kita dapatkan, kita meraih rahmat Allah SWT sehingga kita masuk ke dalam surga dan nerakanya. Nah, sekarang bagaimana kita mengalami proses yang baik tadi itu. Kalau inputnya sudah ada, yang bagus yaitu iman, maka prosesnya juga insya Allah kalau amal soleh kita ini terjemahan dari iman tadi itu bagus, maka tujuan takwa kita itu akan tercapai dengan bagus juga. Dan insya Allah outcome dari takwa tadi itu juga akan bagus. Itulah yang dikatakan oleh Pak Rahman pertemuan kemarin, ya, haqqa tuqatih, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Ya. Jadi takwa yang sebenar-benarnya. Saya masih ingat ada pertanyaan kemarin, bagaimana kalau orang kafir tadi? Apakah dia bertakwa juga? Apakah dia dapat bekal takwa juga? Nah, inputnya saya sudah salah dia, Pak. Jadi barangkali sampai juga ke takwanya, tetapi tidak merupakan takwa yang sebenar-benarnya. Ulaika humul sadaku. Jadi tidak menjadi orang yang bertakwa yang diharapkan Allah di dalam surat Al-Imran 102 tadi itu. Menurut saya dengan Pak Abu, ya, beliau sudah menerbangkan pesawat ini, ya, dengan take off, dan itu yang paling krusial di dalam menerbangkan pesawat. Nah, saya dengan Pak Rahman ini nanti menerbangkan pesawat, insya Allah nanti Pak Rahman akan mendaratkan pesawat ini landingnya dengan bagus. Setelah kita berbicara bagaimana kita melakukan proses iman kita ini dengan amal soleh sehingga tujuan takwa kita ini tercapai, maka kita akan membahas bagaimana sebenarnya amal soleh yang kita laksanakan tadi itu sehingga bekal kita ini menjadi optimal dan maksimal. Ya. Pak Abu sudah mengatakan tadi bagaimana kita mempersiapkan kematian yang tidak kita ketahui ini. Tentu saja kita harus menyikapinya dengan iman. Ya. Tetapi tidak cukup dengan iman saja. Kita harus menerjemahkan iman kita
di dalam mengarungi dunia yang singkat ini untuk mempersiapkan bekal yang cukup panjang. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan kematian? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Itulah bagi orang-orang yang cerdas. Jadi kalau dunia yang singkat ini yang tidak ada apa-apanya, kata Pak Abu tadi itu, untuk mencapai akhirat yang lebih panjang tadi. Kita di dunia ini bertanam, bercocok tanam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Nanti di akhiratnya baru kita memanen. Jangan kita di akhirat nanti kita baru menanam. Nah itu salah itu. Di dunia ini kita menanam, Pak. Nanti di akhirat kita memanennya. Ya, jadi nandurnya di dunia, manennya nanti di akhirat. Jangan dibalik, Pak. Oh, nanti kita kena lagi sempritan dari Allah di surat As-Sajdah tadi itu. Ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah ya Tuhan, kami sudah melihatnya, kami sudah mendengarnya, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal soleh dan kami sudah yakin. Allah mengatakan, no way, kemana saja kamu selama ini. Nah oleh sebab itu, maka tips yang paling utama yang kita perlukan di sini adalah kosongkan koper keduniaan ini. Penuhi koper perjalanan pulang. Artinya kita bukan saja menjauh dunia ini, tapi jadikan dunia tadi itu mengisi koper-koper kita untuk pulang. Sebanyak-banyak. Itulah yang ad-dunya mazra'atul akhirah tadi itu. Jadikan koper-koper kita di dunia tadi itu untuk bekal di akhirat nanti. Berwasiatlah ke istri dan anak kita. Ya. Kita berdiskusilah dengan anak istri kita bahwa perjalanan kita di dunia ini singkat seperti Pak Abu katakan tadi itu. Tapi perjalanan di sana tadi itu sangat panjang. Oleh sebab itu persiapkan perjalanan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita jangan menyesal. Geser orientasi hidup dan tingkatkan hubungan sesama. Nah inilah terjemahan daripada amal saleh tadi. Orientasi kita hidup di dunia ini, cari dunia sebanyak-banyaknya untuk akhirat yang lebih banyak lagi dan lebih mulia lagi. Dan yang paling penting, pergaulan kita, kalau orang PKS kan gitu itu. Ya, vertikal dan horizontal. Ini yang harus kita optimalkan. Hablum minallahnya kita tingkatkan dan hablum minallah minannasnya juga kita tingkatkan. Selesaikan masalah kita di dunia ini, yaitu hutang piutang. Ya, kalau ada hutang kita kepada sesama kita, begitu juga dengan piutang kita dari yang lain, kita selesaikan. Kalau tidak selesai juga, maka ahli waris kita lah nanti yang menyelesaikan. Kalau tidak bisa juga, maka kita harus bermaaf-maafan sebelum terjadi nanti pengadilan di akhirat tadi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nanti ada pengadilan kita di akhirat ini. Kita dipanggil face to face oleh Allah SWT. Ya, kamu Emil ke sini. Panggil orang yang saya sakiti, panggil juga di sini. Bagaimana kamu diselesaikan di sana itu. Nah, sebelum itu diselesaikan, maka selesaikan di dunia ini. Berbanyak menangis di malam hari dan bertaubatlah. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, kalau kita tidak bisa menangis, pura-pura menangislah atau dipaksa menangis. Coba Bapak Ibu saudara sekalian bangun di malam hari, pikirkan bagaimana siapa sebenarnya saya ini. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian sudah pernah naik haji ya di padang Arafah, kita merenung siapa sebenarnya diri. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, kita bangun di malam hari dan kita sebelum sholat tahajud
kenang dengan diri kita, siapa saya sebenarnya? Apakah saya ini diciptakan Allah itu dengan sia-sia saja? Bagaimana persiapan kita nanti saya ini di hadapan Allah SWT? Persering muhasabah. Jadi muhasabah tadi itu adalah refleksi kita ke dalam, Bapak Ibu saya sekalian. Jangan kita keluar gitu lah. Lihat diri kita ini, apa yang telah saya lakukan. Di surah At-Tahrim nanti juga dibahas oleh Pak Rahman nanti. Ayat ke-8, ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu sebelum kamu sampai di neraka. Kata Pak Abu tadi, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan yang paling penting, harus kita bersihkan diri kita, yaitu dengan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Inilah yang dikaji oleh A.A. Gim berseri-seri ini. Apa itu sebenarnya tazkiyatun nafs tadi itu? Adalah pembersihan diri kita sebelum kita menghadapi kematian. Kosongkan koper keduniaan yang memberatkan perjalanan. Yang akan ditinggalkan. Ya, ratusan puluhan baju dan celana tidak kepakai lagi. Belasan atau ribuan sepatu. Puluhan alat makan dan berbagai koleksi jam tangan. Serta berbagai macam peta tanah atau aset kita. Untuk mengisi koper akhirat kita dengan cara mengkonversikan aset kita dan menyedekahkannya kepada orang lain sehingga bermanfaat bagi orang lain dan menjadi amal dan bekal amal saleh kita nanti menghadap Allah SWT. Hebat. Jangan lagi kita membeli barang-barang yang bukan kebutuhan hanya sebagai pemuas keinginan. Jadi pengendalian hawa nafsu kita. Jangan kita perturutkan keinginan kita, tetapi isilah dengan hanya sekadar kebutuhan kita. Isi penuhi koper akhirat dengan memperbanyak sedekah. Nah inilah yang paling penting. Kalau kita buat ya suatu lingkaran, maka lingkaran tadi itu adalah infak, sedekah, zakat, infak, dan sedekah. Zakat tadi adalah salah satu yang kecil saja yang wajib kita keluarkan, itu 2,5% tadi. Yang lainnya namanya adalah infak dan sedekah. Konotasi dari infak tadi itu adalah berupa materi. Infak itu namanya. Tapi kalau sedekah bisa materi dan non materi. Contohnya Bapak Ibu sekalian, yang paling ini ringan bersedekah pada kita, kalau kita ketemu dengan teman kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Berikanlah senyuman kepada temanmu dikala kamu bertemu dengan itu sudah merupakan sedekah. Kosongkan atau minimumkan cash di rekening dunia, transfer ke rekening akhirat. Nah inilah cara-caranya, tips yang kita berikan di dalam kita beramal soleh tadi itu. Jadi cash kita di dunia ini kita transfer ke menjadi cash di rekening akhirat dengan cara menyedekahkannya. Ingat 5 manfaat sedekah. Beberapa hadis mengatakan menghapus dosa. Itu dari hadis riwayat Tirmizi. Terhindar dari musibah. Jadi
takdir segala macam ditentukan Allah tadi itu, sepanjang dia takdir mubram atau qat'i tadi itu, bisa kita ubah dengan cara bersedekah. Meredam murka Allah dan mencegah mati dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Dengan kita bersedekah, maka kita su'ul khatimah tadi bisa digeser lagi menjadi husnul khatimah. Menemani dan memberikan pertolongan di alam kubur kepada kita. Tentu saja ini. Kalau kita takziah ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, maka yang namanya sadaqatun jariyatin ini merupakan teman kita di dalam kubur nanti. Terlindung dari neraka. Tentu saja kalau kita bersedekah banyak-banyak, maka nanti akan kita terlindung dari neraka. Nanti Pak Rahman akan membahas, ada nama salah satu pintu nanti di surga namanya Babus Sadaqah, yang akan dimasuki oleh orang para ahli bersedekah. Kita harus cerdas, Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kita menerjemahkan amal soleh kita itu menjadi amal yang mengalir terus. Inilah yang kita baca di dalam hadis Nabi kalau kita bertakziah ke teman-teman kita. Idza mata bani adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'un bih au waladun salihi yad'ulah. Jadi ada 3 sedekah yang mengalir terus pahalanya walaupun fisik kita di dunia sudah tidak ada. Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat serta doa anak yang soleh. Ya. Berwasiatlah kepada anak dan istri. Diwajibkan atas kamu apabila maut dan menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Jadi ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza ahadara hadakumul mauta in taraka khairanil wasilah. Begitu juga dengan nasihat Luqman di dalam surah Luqman. Jangan mempersekutukan. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Setiap perbuatan ada balasannya. Ya, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat tadi itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tegakkan amar ma'ruf dan bersabar serta jangan sombong. Ini tips selanjutnya, baca kotak 52 di buku pulang yang ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini ceritanya di halaman 78 dan 79, tetapi barangkali nanti kotaknya ada di halaman 90-an lah begitu. Kotak ini bercerita bahwa kita harus bertaubat. Ya, di surah At-Tahrim ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benar bertaubat. Yang kedua, bersiap-siaplah untuk menghadapi mati. Ya. Sesungguhnya dunia ini dalam Al-Quran banyak yang perlu kita perhatikan. Dia hanya memperdaya, ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jadi dia memperdaya. Di dalam Al-An'am dia merupakan senda gurau saja. Dia Al-Hadid dia lebih melalaikan. Dia Nisa dia sebentar saja, dan di Ar-Ra'd dia merupakan sedikit, dan di surah Al-Muluk tadi yang terkenal yang sering kita baca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia merupakan ujian siapa yang paling baik amal kita. Selesaikan hutang piutang, bayar hutang, pungut piutang, selesaikan semua urusan kita dengan santolan. Sanak, keluarga, handai tolan. Ya.
Taubatan nasuha seperti saya katakan tadi ada di surat At-Tahrim, tobat yang sebenar-benar tobat. Kita manusia pasti tempat salah. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi setiap Bani Adam tadi itu tempat salah. Sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat dengan yang sebenar-benarnya. Sering-seringlah menghitung diri. Di surah At-Tahrim tadi yang saya bacakan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Terus kita harus melakukan tazkiyatun naf atau penyucian atau pembersihan diri. Ya, menumbuhkan jiwa dengan sifat terpuji. Ya. Pertama, hilangkan penyakit-penyakit hati. Apa itu? Ujub, sombong, ria, amarah, dan dengki. Dan menumbuhkan berbagai karakter terpuji dalam jiwa kita. Di dalam surah Al-A'la dan Asy-Syams itu hampir sama redaksinya. Qad aflaha man tazakka. Itu yang di surah Al-A'la itu. Beruntunglah orang yang menyucikan sifat ini. Sementara di Asy-Syams tadi itu qad aflaha man zakkaha. Sama artinya, tetapi yang satu pakai ta, yang satu tidak. Intinya adalah kita harus menyucikan diri kita. Itulah beberapa tip yang perlu kita ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama kepada diri kami bertiga, bahwa amal soleh tadi itu bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita di dalam rangka perjalanan panjang kita. Demikian dari saya, nanti dilanjutkan oleh Pak Rahman dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Beberapa hal yang tentu menarik bagi kita, bahwa kalau kita melaksanakan tip-tip ini dengan baik, tentu pintu surga akan terbuka untuk kita. Demikian dari saya, silahkan disambung dengan Pak Rahman yang dengan topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambil aja. Tenang aja, Pak. Masih panjang. Tenang aja. Masih. Kan ada nanti waktu juga sesi kedua. Halo, ada kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk berada di sini. Kemudian salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita panjatkan semoga selalu diberikan rahmat insyaallah kepada Allah SWT. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi nih panitia. Saya coba mungkin jangan bosan. Saya bukan ustadz nih soalnya. Yang tadi ustadz dua-dua itu ustadz Pak Abu sama Pak Emil ustadz itu. Terus saya ini orang statistik. Dipaksakan sama Pak Abu Zarrafah itu. Pak Rahman coba aja sekali-sekali manggung katanya. Jadi saya ini disuruh, tadi kan kita kata Pak Emil sudah ada input iman, sudah itu diproses. Diproses itu kira-kira ada balasannya itu. Balasannya apa? Jazanya tadi dari Allah.
Nah, kira-kira saya jelasin itu, ini sederhana lah. Memberikan sedikit pengantar mengenai jenis-jenis balasan Allah kalau kita mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya itu. Mudah-mudahan kita dapat memasuki salah satu pintu surganya itu. Ini tekniknya di sini disebut, itulah hebatnya kita ya. Allah memberikan peluang, ada beberapa pintu, ini kayak pintu di Syuhada sini, boleh masuk di sini, boleh masuk sini. Tapi kalau Ustadz ini kena dia yang punya, ini babun boleh masuk. Sana boleh. Pokoknya dia yang punya kan. Nah, itu yang paling the best begitu. Tapi kalau paling tidak minimal salah satu pintu walaupun kecil kita bisa masuk ke sana. Itu insya Allah kita bisa begitu. Nah ini insya Allah nih kalau kita bisa ahli salat itu kalau ahli salat itu bisa mendapatkan pintu namanya babus shalah. Tetapi salat ini kan beratnya kan ini. Saya sudah sampai setua ini mencari khusyuknya susah kan. Ya mungkin sekali dua kali kalau kita lagi menangis, lagi sedih kata Pak Buzar, kita bertahajud bisa khusyuk sekali. Lalu tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau bisa mendaumkan khusyuk ini, ya itu mungkin ada babnya. Kalau orang yang senang salat, semua jenis salat banyak Ustaz salat jenisnya kan, ada salat ini, salat wudhu, salat fardu, salat sunnah, baca balik, semua salat itu dia demen betul itu. Jadi artinya dia pengen masuk dari pintu salat. Bisa, boleh silakan. Tapi tidak berarti yang lain tidak dikerjakan. Yang lain dikerjakan minimalis, tapi salat wabil khusus salat luar biasa. Nah, ini Bapak yang teman saya Ustaz yang ini itu insya Allah itu Pak. Ahli salat. Nah, itu satu. Nah, ini kan ada salat. Tapi kan ini kan ada di salah satu ayat yang di salah saya itu di surat apa yang saya baca itu sering disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau orang yang betul-betul salatnya sudah kuat mesti itu. Kalau tidak bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar itu berarti dia tidak salat itu, tidak betul-betul menjalankan salat secara apa yang seharusnya. Itu automatically kalau dia sholat mesti dia inna sholata tanha, Allah yang menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mesti. Nah, itu pendek saja kan Pak, yang panjang-panjang ini udah mau habis waktunya nih. Nah ini berat nih, pintu jihad. Pintu jihad ini ya, jihad ini kan bisa di kalimat intinya itu kita orang jihad itu dia sibuk. Sibuknya kenapa? Sibuk untuk membuat suatu kegiatan di jalan Allah saja. Jalan lain, maka saya tulis la ilaha illallah, itu esensinya itu. Mana jalan Allah, dia ini hancurkan itu dalam berarti positif ya. Nahi mungkar, semuanya dia jalankan. Itu orang yang betul-betul gairahnya itu betul-betul mencari jalan Allah. Itu sampai ke paling tertinggi dia ikut bersedia untuk melakukan sesuatu untuk mempertahankan jalan Allah itu tetap berjalan secara baik. Bapak bisa memaklumi itu. Ada orang yang bersemangat untuk berjuang itu melawan. Yang paling berat lagi jihadnya itu sederhana, tetapi jihad yang paling dekat itu jihad melawan hawa nafsu. Ya, saya sendiri masih berat itu kadang-kadang melihat sesuatu yang sebetulnya dilarang, tetapi kita masih menjalankan, itu paling berat. Kadang-kadang kita keluar kelihatan bagus, tapi ke dalam belum tentu. Nah itu jihad jelas. Nah ini sibuk mencari amal ma'ruf nahi mungkar ya. Itu jihad. Nah kita pelan-pelan aja Pak, udah berapa menit itu hitungnya. Nah ini berpuasa. Kalau berpuasa itu sama juga itu. Ini sebentar lagi di bulan Sa'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Berpuasa itu memang mudah kalau hanya menahan haus dan dahaga saja. Tetapi yang susah itu menahan hawa nafsu tadi kan. Menahan, berpuasa tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Berpuasa sesuatu yang kalau kita katakan ini kepada sahabat saya, kepada teman saya, kurang cantik, saya tahan dulu. Nah itu berat. Nah, itu yang Pak Emil tadi yang tas apa itu Pak yang membuat menyucikan
hati. Nah, bermain itu. Nah, tazkiyah nafs itu khusus itu pelajarannya itu. Nah, ini berpuasa ya. Kemudian kalau kita berpuasa ini ada dapat lagi pintu namanya Ar-Rayyan. Nah, itu pintu khusus. Yang mana Pak Emil ahli puasa enggak? Ini bisa masuk pintu A, silakan. Kiai Haji Emil silakan masuk dari pintu Ar-Rayyan katanya. Malaikat tuh udah tahu kalau Pak Emil ada capnya sampai wah ini ahli puasa nih sini. Oh jangan salah bukan sana tuh. Itu Ustaz tadi sudah masuk pintu as-shalah kata jangan kamu situ. Kemudian yang keempat pintu as-sadaqah. Nah ini memang ini. Sadaqah ini yang Pak Emil katakan tadi ini yang beratnya tadi kan ada ayatnya yang panjang itu kalau saya baca di sini itu betulnya hendaklah kamu infakkan sebagian dari rezeki Allah itu di dalam keadaan sempit dan lapang. Itu yang beratnya itu Pak. Kalau sempit aneh lagi bokek nih tapi ya Allah ya Tuhanku gimana nih narik juga lah ya itu kan berat. Jadi ini sebetulnya Allah itu kan dia kan maha kaya. Orang ini Allah makanya. Enggak bukan besarnya itu tapi esensi memberinya itu pada level mana keberatan kita. Makin berat kita memberi itu makin nilainya. Walaupun secara absolut nilainya itu katakan cuma 10.000 tapi bagi dia itu hanya hampir sebagian besar hartanya dia. Itu yang beratnya itu. Berani nggak kita? Ini ada 150.000 ini 100.000 atau 50.000 yang dikasih dia. Ya itu yang beratnya itu. Jadi memberikan sedekah yang di waktu kita lapang sih masih ringan, dua waktu susah. Nah maka itu sedekah ini ada hadiah atau dalam Al-Quran itu orang mau pulang kembali kan Pak Ustaz ya. Jadi ya Allah ya Tuhanku sebetulnya di rekening saya itu ada 2 miliar tapi saya udah dikubur ini. Ya Allah Tuhanku boleh nggak saya kembali satu menit saya jadi untuk saya beresin itu. Nah itulah tadi koper-koper itu tadi. Jadi kita memang merasa inilah ya saya sedih ya saya mencoba ini mana yang mau dikasihkan tetapi kadang-kadang ntar dulu lah masih sehat ini belum lagi kapan nih mau diwakafkan masih nunggu masih ngitung-ngitung. Nah inilah jadi kapan lagi ya Bapak Ibu sekalian hadirin sekalian kalau kita masih memang berazam seperti itu kuat berikanlah semangat itu. Pak Buza udah mulai dia itu membuat masjid apa Buza ya. Alhamdulillah tuh saya diajak juga Pak Rahman kalau berani teh kalian boleh nggak? Ya, saya kecil-kecil aja lah saya bilang. Ya, dikit-dikit belajar Bapak Ibu sekalian. Itulah membuatkan yang berat bagi kita. Coba bagaimana proses meringankan yang berat tadi. Nah itu yang berat tuh, yang berat tadi kita ringankan. Insya Allah kalau kita ingat mati itu dekat, jadi menjadi lebih ringan. Kemudian sedekah. Nah, kalau dapat sedekah tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Emil tadi sudah ada 5 tadi bisa meringankan semuanya itu. Jadi sedekah ini, jadi saya bisa bayangkan pintu sedekah ini bisa merefleksikan banyak peluang-peluang lain. Kenapa? Karena kalau kita secara manusiawi mengumpulkan harta itu sesuatu yang kita kerjakan lama kan Pak. Lama satu-satu membuat ini dari kerja saya. Artinya kalau itu dibagikan lagi berat ya. Kalau sholat, Allahu Akbar sebentar kan nggak terasa berat itu. Kalau ini berat kan dikumpulkan. Kalau saya kasih ini untuk anak saya masih bisa. Tapi kenapa sih saya bukan kasihkan ke sana, kasihkan ke yang lain. Nah itulah, disitulah maka itu sedekah itu dapat poinnya banyak. Memang berat dia. Ini gambarnya terlampau kecil ini, mungkin lebih besar lagi bagusnya kotaknya ya. Jangan terlampau kecil seperti itu. Nah kemudian, ini pintu mereka yang menahan marah. Tapi ini mohon maaf ini sebetulnya 134 ya. Angka satunya ke ini saya ke meleset. Jadi saya cek kemarin dengan Pak Ustadz Emil, saya buka-buka ternyata ini adalah 134. Ini perlu dibacakan, nggak usah lah ya. Saya kan bukan Ustadz nanti dibaca apa lama ini. Ini yang mengatakan bahwa orang yang pemaaf tuh contoh dari Rasulullah kan sering ya. Rasulullah dalam keadaan genting pun dia maafkan sajalah. Orang yang melempar dimaafkan aja lah. Memang maaf ini gampang disebutkan ya. Tapi kalau maafnya yang kecil-kecil aja kita gampang. Tapi kalau ada orang yang sudah fatal membuat kesalahan kepada kita, berani nggak Bapak memaafkan dia? Kan berat kan? Entar dulu lah saya pengalaman diri saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sangat
prinsip yang dia melanggar itu rasanya Allah ya Tuhanku, kenapa orang itu begitu ya sama saya begini, aduh berat betul. Tapi kalau kita mampu seperti itu bisa maafkan, ganjarannya besar sekali. Ada pintu khusus. Ini kan ada sahabat Nabi kan selesai kan, dia amalnya biasa-biasa aja, tahajud biasa aja. Ada yang, tetapi dia apa? Dia berani waktu dia tidur itu memaafkan kesalahan saya dengan si fulan nggak ada lagi, saya maafkan, nggak ada lagi, saya maafkan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah ada pintu yang maaf tadi. Nah, ini mudah-mudahan udah habis ini kan belum? Nah ini taubat ini udah biasa pintu taubat. Tobat itu adalah sebuah proses kembalinya dari orang yang berbuat salah ke dalam yang tidak salah. Tetapi kita ini kan manusia, tempatnya salah dan hilaf kan. Artinya kita merasa tidak bersalah kan. Jadi tentu tobat itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Taubat ya, karena tobat itu meringankan hati kita untuk berasa, oh ada lapang sedikit, saya sudah berasa Allah terima tobat saya sudah diampuni ya. Ada perasaan seperti itu. Mudah-mudahan kita kalau nggak pernah tobat itu kayaknya ya sok dikit lah gitu ya. Kamu kayak udah mantap benar, udah alim benar. Allah kan senang kalau kita merasa kita tuh rendah di mata dia kan. Kalau gitu, udah berasa alim benar, enggak lah, enggak. Allah bilang enggak suka gitu. Kamu kan sehebat-hebat kamu tetap kamu, ya Allah ya Tuhan, aku masih banyak salah, banyak dosa ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tanpa amal saya ini enggak mungkin memasukkan saya ke surga ya Allah, enggak mungkin. Kenapa? Rahmat kamu sangat besar. Kalau ditimbang pasti kalah saya. Enggak kuat saya meninggikan amal saya ini dengan rahmat yang balance, enggak bisa balance. Pasti saya itu kalah seperti itu. Tidak cukup memberikan amal saya itu untuk apa yang diberikan Allah tadi. Kalau dihitung mata saja sudah ditimbang satu, dengan sholat kita mata aja baru satu, udah jauh. Jadi enggak mungkin amal kita itu bisa masuk surga. Hanya ridha Allah. Allah yang memberikan. Ya mana Abdurrahman, kamu nih ya mudah-mudahan lah kalau dikasih Allah begitu ridha seperti itu bisa lah. Kalau enggak out kita, habis kita. Nah, ini pintu raja, ini ridha. Ini kalau ini yang paling berat ya. Jadi pintu ini saya bikin gambar Asmaul Husna ini 99 nama Allah. Inilah kalau kita mencari keridhaan Allah. Pintu ridha tadi ya berat sekali. Kalau Al-Ghazali itu kalau di buku kita ini disebut ada 7 tahapan untuk mencari keridhaan Allah tadi. Harus Pak Abu Zar dibikin dalam bentuk apa, kalau kita statik itu bisa dibikin gambar tahapan itu dalam bentuk SWOT. Ada strength-nya apa, weakness-nya apa. Sambil contoh sedikit biar ada elaborasi. Misalnya untuk mencapai tadi keridhaan Allah tadi, kekuatan kita, ini dari kekuatan kita, misalnya dari sisi kekuatan kita, misalnya kita dengan ibadah, dengan ilmu dan ma'rifatullah, dengan dorongan dan motivasi, itu kekuatan kita yang bisa kita tonjolkan untuk mencari keridhaan Allah tadi. Jadi ada kekuatan kita. Tapi kelemahan kita apa? Kelemahan kita tadi kita sering digoda setan kan? Digoda hal-hal yang tidak menghambat kita untuk beribadah kepada Allah. Peluangnya apa? Peluangnya kita bisa untuk meridha Allah. Peluangnya, kesempatannya itu adalah kita bertobat. Ada peluang tobat. Itu peluangnya kita. Kita merasa mendapat bersyukur kepada Allah. Itu dengan mengucapkan syukur itu Allah maafkan kita. Itu peluang kita untuk diridha Allah. Tapi tantangannya apa? Ada hal-hal lain lagi yang setan mengancam kita dan sebagainya. Nah itulah sebetulnya dengan tahu dengan cara SWOT tadi bisa juga memberikan bagaimana kita untuk sampai kepada keridhaan Allah tadi. Ini salah satu tips lah. Sudah hampir habis ya. Saya closing ini ya. Ini udah alhamdulillah. Sebetulnya ada 8 pintu, tapi pintu satu lagi ditutup aja katanya. Itu pintu yang untuk yang level tinggi lah, para sahabat yang ada dijamin itu ya masuk surga. Kita kan udah enggak level itu lagi kan. sudah close itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada penghujung sesi-sesi kami ini. Nah, ini curhat kami lah bertiga ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini bukan ustadz tapi kok berani ceramahin ya. Kami tentulah, tapi ini sudah season 7 tadi mengatakan bahwa orang yang cerdas tadi
bukannya orang yang banyak duit, bukan orang yang profesor, bukan. Orang yang cerdas itu orang yang yang menyiapkan bekal dan tahu mati itu sebentar lagi. Itulah yang cerdas. Nabi sering bilang gitu. Jadi Bapak jangan, saya dulu juga berpikir orang cerdas itu kok gitu definisinya, apa kok nggak masuk akal ya. Tapi saya sudah tua ini benar. Kok kayaknya rugi banget, cuma pendek. Kita nggak siapkan, iya bodoh lah namanya kan, orang udah pendek, tapi dapatnya bahaya nanti. Nah itu betul-betul bodoh kita. Nah ini saya kasih closing semacam ini. Epilognya itu penutup buku kita, saya sebut tersenyumlah menemui kebahagiaan sejati. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menghadapi kematian itu tersenyum kalau bisa gitu. Nah, ini memang berat nih. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa mengevaluasi. Sebetulnya yang kita lakukan di dunia kan ada 4 faktornya aja kan. Kalau kita kaitkan ceritanya, kita usia, berkaitan dengan usia, berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, aktivitas, kondisi kesehatan dan amal kita. Itu kombinasinya itu. Bapak bisa misalnya contoh, usia masih kita bayi, aktivitas kita kan tidur aja kan. Kemudian kondisi kita insya Allah sehat. Amal belum dihitung kan, belum balik. Mulai remaja sedikit, kalau kita belum balik, kita aktivitas apa banyak sekolah. Kondisinya masih sehat. Amal ya baru minimum aja kan sedikit, karena udah balik. Tapi itu berangkat tua atau remaja kita sudah bekerja, usia bekerja, aktivitas bekerja. Sudah banyak bisa hal yang bekerja, ada yang haram, ada yang halal kita kerja di situ kan. Kondisi kesehatan bisa sehat, bisa juga sakit di situ permainannya. Kalau kita tidak menjaga, kemungkinan kita akan membawa komorbid banyak. Amal wallahu alam bisawab, kita nggak tahu. Sampai tua, nah kita sudah tua, usia tua, aktivitas sudah seperti kami ini sudah pensiun aja kan, di rumah saja. Kondisi kesehatan udah mulai menurun, udah mulai sakit-sakitan, udah sakit. Amal kalau nggak ada kebangetan itu. Nah inilah sebetulnya kombinasi itu mengingatkan kita pada akhirnya kita itu sudah terbatas. Kita pasti mengakhiri perjalanan hidup kita. Nah ini kalimatnya saya buat begini. Keinginan kita sebetulnya kan ingin berprestasi di dunia ini, membuatkan sesuatu milestone untuk apa, untuk rumah dan sebagainya. Tapi kita terbatas. Sampai kebatasan akhirnya lidah ini tidak mampu lagi berkata-kata. Telinga tidak mampu lagi mendengar. Mata tidak mampu lagi melihat. Kulit ini tidak bisa lagi merasa. Bahkan jiwa ini tidak mau lagi diajak bersahabat. Dia memberontak untuk segera kembali kepada Sang Khalik. Kembali ke kampung halamannya. Innalillahi wa rajiun. Itulah akhir hidup kita. Dengan ini akhirul kalam ini ya, tentunya kami atas nama bertiga ini boleh kami, walaupun saya tidak begitu tua, Pak Profesor, yang paling ini berurut Pak. Profesor itu umur setahun dari saya lebih muda setahun, Pak Emil lebih muda setahun. Nah kira-kira begitu. Sama-sama. Jadi saya di tengah-tengah lah, bolehlah mewakili. Sekali lagi kami mohon maaf. Ibarat kata pepatah Melayu, tidak ada gading yang tak retak kan. Banyak retaknya Pak. Kami kan ya khusus saya lah. Bukan orang alim, tapi kok berani menasihatin watawasaw bil haq watawasaw sabr. Saya ingat itu aja lah. Tetap saya bisa sampaikan yang hak dan batil semampunya saya. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal baik. Kemudian banyak salah kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada umur panjang, kita bisa bersua lagi. Mungkin tak tahu Pak Abu, apakah ada sesi buku lain lagi atau kita istirahat dulu ya, terserah panitia lah. Kami ngikut aja nih. Sami'na wa ata'na. Nah itu, nah di akhir kalam saya tutup, boleh kita sama-sama membaca penutup Khafaratul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ini Pak Emi yang maju ke sini yang menjawab pada pertanyaan. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran kepada para pembicara kita pada pagi ini ya. Subhanallah, kita beruntung sekali Bapak Ibu semua yang hadir di masjid maupun yang ada di rumah, karena secara berseri kurang lebih 7 pertemuan ini kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana mempersiapkan pulang, dan hari ini ditutup oleh guru-guru kita, 3 orang langsung hadir pada hari ini,
bagaimana persiapan kematian. Nah, ini yang saya kira penting ya. Tadi Pak Ustadz sampaikan nih, Pak Ustadz Emil sampaikan, kalau umur itu mati nggak tahu siapa lebih dulu, nggak ngelihat umur 60 atau di atas atau di bawah gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana persiapan yang kita lakukan, dan tadi ya Allah beliau memberikan beberapa tips-tips. Ini yang saya saya catat sekali, bagaimana tips-tips kematian. Sedikit aja saya mengingatkan Bapak-bapak sebelum pastinya nanti akan ada pertanyaan. Saya kira nggak apa-apa ya kita agak lama pada kesempatan kali ini karena kita ilmu yang beliau sampaikan ini cukup penting bagi kita. Nah, ini persiapan kematian. Bagaimana mengosongkan koper keduniaan, penuhi koper perjalanan pulang, berwasiat ke istri dan anak, geser orientasi hidup dan tingkatkan hubungan sesama, kita selesaikan hutang piutang sebagai bagian dari persiapan kematian, kita perbanyak menangis di malam hari dan bertaubat, kita persering muhasabah, dan kita lakukan tazkiyatun nafs. Nah, ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita camkan, kita lakukan. Dalam kesempatan ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang hadir di sini. Kami persilahkan. Ada maupun yang dari online ada. Ibu-ibu ada? Bentar, saya ke belakang dulu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Oh, cukup nih ya. Wah, Masya Allah. Bentar, kalau saya lihat di online juga, apakah ada pertanyaan dari online? Nah, ini satu nih, ada dari Pak Haryanto Karmin ya, mohon maaf. Kalau seorang muslim sering menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidupnya, tetapi tidak juga mendapatkan solusi, apakah dia dibolehkan berdoa kematian atau pulang ke akhirat untuk dirinya agar selesai dari berbagai permasalahan? Nah, silahkan nih Prof. Abuzar, Pak Emil, Pak Ustadz Emil, atau Pak Abdurrahman. Silahkan yang paling muda, Pak. Silahkan Pak Emil. Ya, pertanyaan ini. Terima kasih Pak Haryanto dengan pertanyaannya bahwa sebenarnya di dalam hidup ini ya kita mengalami banyak cobaan dan ujian. Ya namanya hidup ya seperti itu Pak. Tadi dikatakan bahwa dunia ini adalah cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati ini untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi kata Pak Haryanto tadi itu, kita sudah diuji nih Pak, belum ada solusinya Pak. Sehingga kita jadi putus asa. Apakah boleh kita berdoa untuk kematian? Nah ini pertanyaan ini Pak. Gimana kira-kira jawaban Pak Ustadz nih? Syekh, gimana Syekh? Ya. Jadi Pak Haryanto, kalau memang kita diuji sama Allah, itu tandanya Allah itu sayang dengan kita, Pak. Ya, Allah itu senang kalau kita merengek-rengek terhadap Dia. Kata Pak Rahman tadi, Allah itu sangat senang kepada makhluknya yang merasakan dirinya lemah di hadapan Allah itu. Allah sangat senang itu Pak. Daripada kita tantang-tenteng di hadapan Allah. Pak. Insya Allah kata Pak Abuzar mati juga Pak. Ya sudah banyak contoh yang ada di kita Pak. Fir'aun lah yang paling ekstrim gitu Pak. Yang mengatakan dia Tuhan. Tetapi waktu gir-gir mautnya di sini Pak. Dikatakan juga ya Allah Tuhan aku mengakuimu ya Allah. Tapi sudah terlambat Pak.
Jadi pertanyaan Pak Haryanto tadi itu tandanya Allah sayang kepada kita. Boleh ya kita berdoa kematian? Tidak berdoa saja kita sudah mau mati, kata Pak Abu Zar. Dekat mati itu. Ya. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh mendahului Allah dan bunuh diri itu. Ya, itu adalah suatu dosa yang tidak terampunkan. Bagaimana kita bertaubat kalau kita sudah bunuh diri, Pak? Ya, kalau kita matinya entah apapun sebab dan akibatnya yang diberikan Allah, kita masih bertaubat. Tapi kalau bunuh diri nggak sempat nih Pak Syekh nih. Ya, bagaimana kita? Nah, tapi nanti dengan syafaat kita, ya, dengan syafaat Nabi Muhammad, walaupun dia beriman sekecil biji sawi, dicari sama Nabi Muhammad nanti itu. Jadi doa tadi itu tidak berdoa saja Pak Haryanto, itu kita sudah siap-siap untuk mati. Tapi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita artinya ya pada manusiawi lah kita. Kalau kita mendapatkan cobaan terutama sakit gitu. Nah kita diajarkan Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhan. Kalau memang sakitku ini lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau ini tidak lebih jelek untukku dan kamu yang tahu denganku, maka matikanlah aku. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi untuk doa kita tadi. Ya, ada doa Nabi yang paling ekstrim. Ya Allah ya Tuhan, berani nggak kita nih mengatakan, jadikanlah aku orang yang miskin. Gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu saudara sekalian mendengar doa tadi? Ya, diterjemahkan oleh UAS kemarin itu kan, yang miskin tadi itu bukan miskin dalam arti yang kita ini, sakana apa? Orang yang tenang, ya, miskin gitu loh, Pak. Ya, panjang itu. Kalau miskin tadi orang miskin. Nah, jadi Pak Haryanto, doa kita adalah, ya Allah ya Tuhan, apabila ini suatu hal cobaan dan apapun namanya, kalau ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tetapi kalau ini jelek bagiku, maka matikanlah aku. Demikian, dan kita tidak perlu bersusah payah mengatakan bahwa kita ini putus asa di dunia. Itu Allah senang dan tandanya Allah sayang kepada kita. Demikian Pak Andi, masih ada, kalau ada pertanyaan di chat silahkan. Saya hanya penyambung lidah dari Pak Abu Zar dan Pak Rahman aja. Jadi yang paling kecil kata Pak Rahman tadi harus nurut Pak sama para senior. Ada Pak Andi? Baik, mungkin dari Pak Yos Rusdiansah. Pak Yos ya, itu teman lama kita juga ini Pak. Nah, teman lama Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi kesempatannya. Yang saya hormati guru kami ini Pak Emil, Pak Rahman, Pak Abu Zar. Terima kasih sudah memberikan bekal kepada kami lewat bukunya. Tadi Pak Abu Zar pertama menyampaikan tentang skema bahwa kematian itu sesungguhnya sangat dekat dan masa akhirat itu sangat panjang dan penuh perjalanan yang jauh. Terima kasih Pak Abu Zar. Yang kedua Pak Emil tadi menyampaikan ada iman, takwa, amal soleh sebagai output dan outcome-nya, harapannya. Kemudian Pak Rahman ada sedikit menyinggung rahmat. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak Guru Besar bertiga atau mewakili terkait dengan amal soleh dan rahmat. Bahwa ada, kita pernah mendengar bahwa seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tadi sudah disebut oleh Pak Rahman, Ustadz Rahman. Tadi kita sudah mendengar juga amal soleh yang disampaikan di buku tadi, dipaparkan oleh Pak Emil dan Pak Abu. Lalu apakah rahmat itu bisa didoakan terus atau di prosesnya bagaimana supaya kita nanti suatu saat mendapat rahmat Pak Emil? Ini apakah nanti hanya karena memang rahmatnya Allah, Rahman dan rahmatnya Allah kita mendapat surga, atau sesungguhnya di dunia ini kita
perlu mempersiapkan selain amal soleh tadi, ada hal-hal khusus barangkali yang saya belum tahu. Mudah-mudahan dapat di-share oleh Pak Ustadz Emil, Pak Ustadz Abu, dan Ustadz Abdurrahman. Itu yang pertama Pak Emil. Yang kedua, terkait dengan tingkatan manusia, ya umat Islam tentu berbeda-beda. Mungkin Pak Abu, Pak Emil, dan Pak Rahman udah levelnya insya Allah udah di atas lah, ada tingkatan tinggi. Sementara kami yang masih belum, mungkin berada di level yang lebih rendah. Nah, kami ingin barangkali, maksud saya amal soleh yang kami lakukan mungkin terbatas kepada yang kami tahu dan kami sanggupi. Nah, apakah amal soleh yang tertentu yang kita bisa pilih itu menjadi apa ya, booster lah istilahnya untuk kita menuju kepulangan kita. Artinya berbeda derajat keimanan kita, mungkin kita bisa memilih 1-2 amal soleh menjadi booster. Nah, apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Abu. Terima kasih Pak Yos. Salam ini Pak Kariba Makassar. Sekarang di Banjarmasin toh. Ya. Ya Pak. Iya, Pak. memang benar Pak Yos bahwa kita masuk surga tadi itu adalah karena rahmat Allah SWT. Pak Rahman Sari sudah mengatakan bahwa amal kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah tadi itu. Permasalahannya kata Pak Yos tadi, apakah kita sudah bisa menyiapkan rahmat Allah? Oh, bisa sekali Pak Yos. Oleh sebab itu kita selalu mengambil muka kepada Allah. Jangan mengambil muka kepada manusia. Kecewa kita. Jadi begitu Pak Syekh ya, bahwa segala sesuatu yang Bapak lakukan di surah Ar-Rahman itu kan apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu di dunia ini sirna, Pak. Hanya wajah Allahmu saja yang kekal. Oleh sebab itu rahmat Allah tadi itu bisa disiapkan dari sekarang, Pak. Walaupun kecil sekali amalan kita, tapi lillahi ta'alanya tadi, Pak. Nah, itu kata para Rahman yang paling sulit tadi itu, Pak. Ya, oleh sebab itu beramal tadi ada 2 yang paling penting di sini adalah keikhlasan dan ilmu. Ikhlas tadi itu memurnikan hanya karena Allah, ilmu tadi sesuai dengan ittiba Rasul kita. Dan itu sudah bisa kita mulai. Yang kedua Pak Yos, tentu saja kita manusia ini punya amalan-amalan unggulan masing-masing, Pak. Makanya Pak Rahman tadi sudah menggambarkan 8 pintu surga, Pak. Boleh kita ambil dari mana kita, Pak? Ya, dari mana kita? Kita menjaga sholatnya. Nah, itu dari pintu sholat nanti, Pak. Kita menjaga puasa kita dari Ar-Rayyan. Kita menjaga hal-hal menahan amarah dan nafsu. Itu ada pintunya. Kecuali yang 8 tadi Pak, kata Pak Rahman. Nah, itu bukan makam kita Pak. Ya, jadi Pak Yos, bahwa kita bertingkat-tingkat iman kita. Tetapi di hadapan Allah, Allah lah yang tahu siapa yang paling tinggi imannya. Ya, begitu saja Pak Yos. Ya, laksanakan amal-amal yang unggulan daripada masing-masing kita. Dan itu kita sembunyikan saja. Kita ambil muka saja kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Pak Abu kalau ada tambahan silakan Pak. Pak Rahman ada tambahan? Ini saya kira ada terakhir satu pertanyaannya mungkin yang jawab Pak Prof. Abu Zar kali ya. Pak Abu Zar Pak, ya. Ini pertanyaan dari Pak Risyanto nih. Apakah atau bagaimana profesi pekerjaan kita, misalnya statistisi dan lain-lain, bisa menjadi amal baik untuk mengisi kepulangan yang mengembirakan atau sejati. Jadi kaitannya dengan profesi apapun bisa menjadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Risyanto, ini pertanyaannya menarik, tapi kalau dibahas bisa sebulan ini. 2 semester ya Pak ya. 2 semester itu ya. Tapi singkat saja karena waktu kita singkat dan saya lihat bahwa Bapak sudah
agak sedikit gelisah, terutama sebelah saya ini gelisah. Jadi setiap profesi tentunya punya peluang untuk berbuat amal baik, ya, apapun bentuk profesinya. Yang disebutkan oleh Pak Emil tadi adalah keikhlasan dan niat, ya. Jadi mulai sekarang diniatkan saja bahwa kegiatan yang kita lakukan, setiap kegiatan kita lakukan itu ada niat baik, niat karena Allah SWT, dan kita lakukan dengan ikhlas. Jadi teman saya ingat sekali itu, teman saya di Jeddah, orang Afrika, ya. Saya sangat terkesan dengan beliau karena setiap kali melakukan sesuatu itu tidak lupa bismillah. Datang ke kantor, masuk kamarnya, lalu hidupkan komputer, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja tidak lupa dengan nama Allah, ya. Jadi setiap gerakannya itu dengan nama Allah, ya. Nah, itu yang saya masih belum bisa lakukan. Kadang-kadang saya lupa, gitu ya. Makan aja kadang lupa itu, ya, pakai bismillah, gitu ya. Ya, itu kelemahan kita sebagai manusia. Jadi mungkin kita tingkatkan dari hari ke hari sebagai kegiatan kita di kantor, sebagai profesi statistisi, diniatkan untuk memenuhi perintah Allah SWT. Karena semuanya dalam kehidupan ini kita adalah diperintahkan untuk melakukan kegiatan kehidupan yang tadi disebutkan dengan niat karena Allah dan dengan ikhlas, lalu kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal yang bisa memberatkan kepada timbangan kebaikan untuk kita. Itu aja Pak Risyanto singkatnya, ya. Jadi niat, lalu ikhlas, lakukan karena Allah SWT. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru-guru kita di sini. Ada Profesor Abu Zar Asra, ada Pak Doktor, ya, Pak Doktor Abdul Rahman, Pak Doktor Emil Azman Sultani yang telah hadir dan berkenan untuk memberikan kita beberapa pekan mengenai buku yang beliau buat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bekal amal jariah kebaikan buat beliau. Nah, sesungguhnya buku yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat ini juga menjadi amal jariah ketika kita tidak ada. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.